Assalamualaikum. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang learning domains yang menjadi salah satu acuan dalam merumuskan learning objectives. Di kalangan para training designer, secara luas dikenal kategorisasi sasaran pembelajaran ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap domain terbagi dalam beberapa level, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Saat merumuskan sasaran pembelajaran, training designer akan mengidentifikasi pada domain dan level apa sasaran perilaku yang ingin dicapai setelah mengikuti pelatihan. Siapkan alat tulis Anda dan mari kita bahas satu persatu setiap domain pembelajaran ini. Kognitif domain, sasaran pembelajaran yang terkait dengan pengembangan pengetahuan atau kemampuan kognitif. Domain ini tersusun dalam 6 level berdasarkan hasil revisi taksonomi Bloom dari Anderson dan Cradwell. Dimulai dari level 1, remember, kemampuan mengingat kembali informasi yang diberikan dalam program pembelajaran. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain menyebutkan kembali, menyatakan ulang, menyusun kembali daftar, mengurutkan kembali. Di level kedua, understand, kemampuan memahami makna dari informasi yang disampaikan, sehingga mampu menyampaikan kembali informasi dengan menggunakan perkataan partisipan sendiri. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan contoh. Level ketiga, apply. Kemampuan menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk diterapkan ke dalam tugas yang dikerjakannya. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain menggunakan, mengimplementasikan, mendemonstrasikan. Level 4, analyze. Kemampuan mengurai gagasan menjadi beberapa bagian, serta menggambarkan hubungan antar bagian dan hubungan secara keseluruhan. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain membandingkan, membedakan, mengaitkan. Level 5, evaluate. Kemampuan membuat penilaian terhadap suatu hal berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain menilai, mengkritik, menimbang. Dan di level 6, create. Kemampuan menyatukan beberapa bagian menjadi satu keseluruhan yang fungsional. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain merancang, menyusun, merumuskan. Selanjutnya, affective domain, sasaran pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan sikap, nilai, dan atau emosi. Domain ini tersusun dalam 5 level yang dikembangkan oleh Cradwell, Bloom, dan Masia. Mulai dari yang paling sederhana, level 1, receiving. Kesediaan partisipan untuk memberikan perhatian pada aktivitas yang sedang dijalankannya. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mendengarkan, menerima, mewaspadai. Level kedua, responding. Kesediaan partisipan untuk memberikan respon atau tanggapan pada aktivitas yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mengikuti, menyetujui, mematuhi. Level
Ketiga, valuing, kesediaan partisipan menerima atau menolak suatu kejadian dengan cara mengekspresikan sikap, positif atau negatif. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mendukung, melibatkan diri, melanjutkan. Level 4, organizing, kesediaan partisipan mengatur atau mengorganisasikan nilai-nilai ketika menghadapi situasi di mana lebih dari satu nilai berlaku. Pada level ini, partisipan mampu menentukan hubungan antara satu nilai dengan nilai lainnya dan menerima beberapa nilai lebih dominan dibandingkan nilai yang lain, sesuai dengan konteks pada saat itu. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mengorganisasikan, menentukan, mengembangkan rencana untuk mempertimbangkan alternatif. Dan di level 5, internalizing values, menggambarkan kondisi partisipan konsisten menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diterima atau dikembangkan. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain meyakini, mempraktikkan, menjadikan nilai tertentu sebagai panduan perilaku. Dan domain yang ketiga, psychomotor domains. Sasaran pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan yang melibatkan penggunaan dan koordinasi motorik untuk melakukan aktivitas fisik dasar hingga aktivitas fisik yang terampil dan kreatif. Meskipun tidak tersedia taksonomi yang diterima secara universal, Bixler mencoba untuk membagi domain ini menjadi 4 level, dari dasar hingga yang paling mahir. Level 1, observing, menggambarkan aktivitas mental yang aktif ketika memberikan perhatian pada satu kejadian. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mengobservasi, mengamati, mempelajari. Level kedua, imitating, kemampuan partisipan mencoba meniru suatu perilaku fisik. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain menyalin, meniru, mereplikasi. Level ketiga, practicing, menggambarkan kemampuan partisipan mencoba melakukan perilaku fisik lagi, dan lagi. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mempraktikkan, mengulangi, melatih kembali. Level keempat, adapting, kemampuan partisipan menyesuaikan perilaku fisik dengan memodifikasi pola perilaku sehingga perilaku tersebut lebih sempurna sesuai kebutuhan tertentu. Contoh kata kerja yang menggambarkan perilaku yang teramati pada level ini antara lain mengadaptasikan, menyesuaikan, menyempurnakan. Baik, demikian penjelasan tentang 3 learning domains, kognitif, afektif, dan psikomotor. Terima kasih. Assalamualaikum.